Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat bot sejenis SimSimi dengan menggunakan Python. Nah, ini adalah pertanyaan dari Rasitek. Bang, cara hubungin ke bot Simi gimana bang? Ini API-nya. Nah, saat saya mencoba mencari informasinya, saya tidak mendapatkan ya. Jadi, saya mohon maaf, saya tidak tahu bagaimana cara menghubungkan bot Simi dengan API yang telah diberikan. Namun, ketika saya membuka linknya ini, saya melihat isinya seperti ini. Nah, ini adalah isi yang biasa dibuat di Python, namanya dictionary. Nah, dengan logika seperti ini, saya dapat membayangkan bagaimana cara kerja dari SimSimi. Saya pun menginstal SimSimi ya, aplikasi SimSimi ini, dan melihat bahwa botnya ini ada menu ya, saya lupa fiturnya namanya apa. Di menunya itu dibilang, ketika ada pertanyaan ini, maka si bot ini harus menjawab apa. Nah, ini menggunakan yang namanya key dan value di dictionary. Baik, mari kita mulai saja. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai dictionary di Python. Sebagai contoh, saya akan membuat variabel bernama data. Data adalah kurung kurawal. Kurung kurawal ini adalah dictionary ya di Python. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah kunci gitu ya. Kunci misalnya, tanya seperti ini kan. Kemudian titik 2, di sini kita taruh nilainya. Ketika kata kuncinya diambil, maka nilai apa yang akan dikeluarkan gitu ya. Misalnya hi. Kemudian saya print data kurung kotak tanda petik tanya. Nah, saya mengambil kata kunci tanya dari si dictionary data. Ketika saya eksekusi, kita bisa melihat ya, saat kata kuncinya si tanya ini diambil, maka yang tereksekusi apa? Hi-nya. Nah, untuk memulai membuat bot SimSimi ini, kita memerlukan yang namanya file JSON gitu ya, untuk menyimpan semua dictionary yang sudah kita buat. Jadi, saat kita ingin berbicara lagi dengan botnya, dia masih menyimpan data-data yang sudah kita buat. Data-data yang sudah kita ajarkan kepada botnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya tinggal kita buat new file saja. Oke, di sini udah ada new file ya. Kemudian saya save. Save-nya di sebentar. File saya banyak ya. Oke, di sini ya. Nih, sebelahan dengan si SimSimi-nya ini. Saya membuat programnya tadi, script yang saya buat ini namanya SimSimi. Di sini saya membuat namanya data.json seperti ini ya. JSON. Kemudian kita save. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini adalah script utamanya, di sini adalah script data dari dictionary-nya. Di sini kita berikan kurung kurawal saja, kemudian kita save. Ini adalah dictionary yang kosong. Nah, melalui si SimSimi ini kita akan membuat dia menjadi mengisi semua data-datanya. Baik, pertama kita perlu mengimport JSON. Jadi kita ketikkan import JSON ya, seperti ini. Lalu kita akan membuat variabel ya. Misalnya variabelnya A adalah open, buka kurung tutup kurung, tanda petik. Nah, tadi nama filenya ini apa? Data.json. Data.json. Seperti ini ya. Di bawahnya, saya akan membuat sebuah variabel namanya data. Jadi data adalah json.load dari si A. Nah, kalau misalnya kita print si datanya ini, apa yang terjadi? Nah, di sini adalah isian dari si JSON tadi, kurung kurawal saja. Oke, kita sudah mendapatkan kurung kurawalnya, tapi kan masih kosong. Nah, sekarang saatnya kita membangun botnya dan isiannya gitu ya. Sebentar, ini kita hapus dulu print datanya. Di bawahnya saya akan membuat print, buka kurung tutup kurung, 1, 2, 3. Oke, tanda petiknya 3, kemudian saya berikan enter di sini.
1, 2, 3. Oke, 3 tanda petik ini untuk menghemat ya. Kalau misalnya kita mau ngeprint line yang banyak sekali, ini cara tergampang ya. 1 titik melatih bot. 2 titik berbicara dengan bot gitu ya. Kemudian saya eksekusi nih. Nah, ini merupakan cara tercepat ya kalau misalnya kalian perlu ngeprint banyak hal, jadi nggak perlu kayak di sini print, kemudian kita tulis apa, di sini print lagi, kita tulis apa gitu. Ini cara tercepatnya. Nah, kita sekarang masuk ke looping. Jadi, kita akan membuat bot yang apa ya, terus-menerus gitu loh bekerjanya. Jadi, while true, titik 2, kita akan membuat sebuah variabel bernama input awal. Input underscore awal adalah input, oke, kurung kotak, buka kurung tutup kurung, tanda petik, masukkan kode, titik 2 spasi. Nah, ini udahnya untuk menentukan apakah kita ingin melatih botnya atau berbicara dengan botnya, gitu ya. If input underscore awal sama dengan tanda petik 1, titik 2, kita akan membuat looping juga di sini. While true, titik 2, X adalah input, buka kurung tutup kurung, kita buat ya. Ini adalah bagian kita nih di sini, bagian penggunanya. User slash tab, titik 2, spasi, kemudian di bawahnya, jika if X sama dengan keluar, tanda petik keluar, titik 2, maka loopingnya ini akan berhenti. Terus kita akan membuat else-nya. Else, kalau misalnya ada kata lain selain kata keluar, maka apa yang akan terjadi? Saya akan membuat variabel bernama y yang merupakan input. Input di sini adalah bagian botnya ya. Jadi bot slash t titik 2 spasi. Sebentar saya turunin dulu biar kelihatan. Oke. Seperti ini ya. Kita masukkan membuat seperti yang tadi ya. Gimana sih cara memasukkan memasukkan data dari user dan dari botnya ini ke dalam dictionary? Kita menggunakan yang namanya data kurung kotak, nilai dari si variabel X itu adalah si Y. Jadi maksudnya apa? Di sini nanti dia akan menjadi sebagai kunci. Sedangkan Y-nya adalah nilai dari kuncinya gitu. Nah, di sini kita masukkan B adalah data, maksud saya open, buka kurung tutup kurung, tanda petik, data.json, koma, tanda petik kita masukkan di sini adalah W. Maksudnya ini write gitu ya. Jadi dia akan menulis ulang data JSON-nya. Jadi memperbarui gitu. Nah, di bawahnya kita ketikkan lagi json.dump, buka kurung tutup kurung, data, koma B. Seperti ini. Kemudian b.close. Kita tutup variabel B-nya. Oke. Kita selanjutnya akan mengetikkan elif di sini ya. Sejajar dengan si input awal ini. Lihat ya. Kita sejajarkan di sini. Elif, kalau misalnya input awalnya, input underscore awal adalah tanda petik 2, titik 2. Sini saya turunin ya, biar nggak bentrokan sama si ini. Oke, ingat ya, sejajar dengan si if-nya yang pertama ini, if dari input awal. Nah, di bawahnya, kita akan membuat looping juga while true, titik 2. Sama seperti tadi ya, X adalah input,
Kita ketikkan tanda petik user slash state titik 2 spasi. Di bawahnya, if x sama dengan tanda petik keluar, titik 2, maka loopingnya akan berhenti. Jadi kita ketikkan break. Looping dari sini berhenti, nanti dia balik lagi ke sini. Mohon maaf, saya batuk ya. Nah, di sini, di bawahnya, if x in data, titik 2, maka dia akan mengetikkan, gimana ya? Print dari f, tanda petik, bot, slash t, titik 2, spasi, kurung kurawal. Ini adalah format ya, maksudnya f ini. Dia sama kayak misalnya kita membuatkan kayak gini. Print, tanda petik, bot, slash t, titik 2, spasi. Habis itu di sini kita berikan koma gitu. Ini sama aja, tapi biar lebih cepat, lebih mudah, saya males kadang kalau misalnya membuat yang agak panjang-panjang. Akhirnya saya membuat format ini. Nah, di sini adalah data kurung kotak dari X. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita mengetikkan sesuatu di usernya ini, terus kalau misalnya katanya bukan keluar, dia nanti masuk ke sini. Jika X berada dalam data, jika X berada di dalam sini, maka nanti dia akan nge-print si nilainya ini berapa gitu. Oke? Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Else, kalau misalnya tidak benar, maka apa yang terjadi? Kita print tanda petik bot slash t titik 2 spasi, itu kata yang baru, misalnya seperti ini. Kemudian di bawahnya dari si elif-nya input awal itu, elif dari input awal ini, jajarin ya, kita berikan else, itu pas gitu aja, kita lewatin. Oke, sekarang waktunya kita mencoba bot kita ya teman-teman. Kita save terlebih dahulu, kemudian kita run. Oke, sudah dilihat ya. Pertama, kita akan melatih bot kita dulu. Jadi kita pencet 1. Oke, sebagai awalan, misalnya saya ingin mengetikkan, ketika saya mengucapkan hi, maka si bot harus mengucapkan halo. Kalau misalnya saya mengatakan hi juga, maka bot harus mengatakan halo juga pengguna gitu ya, biar lebih panjang. Kalau saya menanyakan apa kabar, maka si bot akan mengatakan kabar baik. Oke. Nah, di sini saya ketikkan keluar. Sekarang waktunya memasukkan kode. Oke, kodenya di sini adalah 2. Pertama, kita ada kata hi ya. Kalau misalnya saya masukkan hi, maka apa yang dikeluarkan oleh botnya? Nah, langsung dia bilang halo. Kalau misalnya kita bilang hi juga, halo juga pengguna, sesuai ya. Tapi kalau misalnya saya balikan nih, saya malah mengetikkan kabar baik. Kabar baik itu kata yang baru. Wah, sudah berjalan kan? Sekarang kita close aplikasinya ya. Kita close konsolnya ini. Kita lihat nih di data JSON-nya. Tuh, dia sudah menyimpan data sebelumnya. Jadi saat kita buka ulang aplikasinya ini, kita buka ulang skripnya ya. Saya langsung pencet 2 nih, berbicara dengan bot. Hai, halo, dia langsung kan. Tuh, hebat kan? Sudah. Terus, hai juga, halo juga pengguna, tuh kan. Apa kabar? Kabar baik. Wah, sudah langsung ya, sudah bisa. Nah, ini adalah cara yang digunakan oleh aplikasi SimSimi. Jadi buat SimSimi itu kerjanya kurang lebih seperti ini. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.